Baik teman-teman, selamat berjumpa di video yang kedua untuk eh, kita melanjutkan materi atau membaca silabus tentang kisi-kisi yang mau kita pelajari selama 1 semester ke depan. Yang pertama adalah tanah misi di Hindia Belanda. Nah, kita sebut Hindia Belanda itu adalah daerah ya jajahannya Belanda yang dimana kita dijajah sekitar 350 tahun lamanya atau 3,5 abad. Nah, tanah misi ini sudah ada ketika Belanda juga hadir untuk menjajah. Ya dulu bahasanya mungkin tidak menjajah tetapi untuk berdagang, untuk bekerja sama, tetapi mau tidak mau mereka juga bisa dikatakan menjajah kita, menjajah bangsa kita. Nah, untuk sejarah ini, saya yakin teman-teman sudah dapat di bangku entah SMA atau SMP tentang sejarah ini, tetapi nanti kita tetap akan singgung karena pasti berkaitan dengan situasi misi. Kita akan melihat sejarah tentang kehidupan masyarakat pada umumnya ketika dalam penjajahan, awal-awal penjajahan. Secara umum ada semacam kayak kerja paksa dan sejenisnya, itu nanti kita akan lihat, tetapi kita akan melihatnya yang berkaitan dengan misi pada waktu itu, dengan misi yang juga dibawa oleh orang-orang Belanda itu sendiri, artinya misionaris-misionaris dari Belanda yang hadir juga di tanah Hindia Belanda ini. Ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua, nanti kita akan melihat benih iman yang disemaikan di tanah Pasemah. Pasemah itu di mana? Menurut pengetahuan saya, Pasemah itu ya di sekitar Tanjung Sakti Pagaralam, suku asli dari orang-orang yang ada di Tanjung Sakti. Nah, maka dalam slide saya yang pertama tadi, coba saya tampilkan gereja Tanjung Sakti yang pertama. Ya memang sekarang sudah dipugar, sudah diperbaiki, karena yang lama pasti kalau nggak dipugar, nggak diperbaiki akan rapuh dan rusak. Nah, itu tadi adalah gereja pertama kali yang ada di Sumatera bagian selatan, gereja tertua. Maka benih iman itu pertama-tama justru lahir dari sana. Dan kita akan lihat nanti bagaimana benih iman itu ditanamkan atau disemaikan, istilahnya kalau dalam buku Cisvan Pasen ini, di tanah Pasemah. Bagaimana iman itu diterima oleh mereka, bagaimana tanggapan-tanggapan orang Pasemah itu ketika ada orang Belanda atau misionaris dari Belanda membawa iman kekristenan yang sungguh-sungguh baru untuk mereka. Lalu bagian yang kedua, kita akan melihat SCY hadir di Tanjung Sakti. Nah, sebelum SCY hadir di Tanjung Sakti, dalam bagian yang B tadi, ternyata misionaris yang pertama hadir di tanah Pasemah atau di Tanjung Sakti itu bukan SCY pertama. Kalau kita melihat dari buku ini, yang pertama itu justru adalah Imam Jesuit atau yang sering kita sebut dengan singkatan SJ. Setelah Jesuit hadir, lalu juga ada OFM Kapusin. Jadi pertama-tama itu Jesuit dulu hadir ke sana, lalu dilanjutkan oleh OFM Kap. Setelah OFM Kap baru SCY hadir di Tanjung Sakti. Sampai sekarang, pasti kalau kalian pernah dengar Romo van Kampen itu imam yang sangat legendaris, kita katakan. Semua orang atau umat di Tanjung Sakti atau bahkan di Sumatera bagian selatan kemungkinan besar mengenal beliau, karena memang beliau yang memprakarsai atau yang memperjuangkan sedemikian rupa iman kekristenan atau iman kekatolikan itu di Tanjung Sakti. Lalu yang keempat itu misi di daerah buruh perkebunan dan transmigran. Nanti kita akan melihat situasi bagaimana buruh yang
ada di daerah transmigran, buruh di perkebunan. Lalu kita akan melihat tanah terjanji di Lampung, misi SJ di Pringsewu, dan seterusnya. Jadi pada zaman dulu belum ada pembagian yang namanya keuskupan, maka daerah misi itu ya sejauh bagaimana para misionaris dahulu bisa menempuh daerah-daerah misi yang mereka lintasi atau yang mereka jalani pada waktu itu. Lalu yang bagian kelima itu iman yang tumbuh di Sumatera bagian selatan. Nah, setelah melihat kondisi situasi masyarakatnya, terutama yang dituju oleh para misionaris itu, ternyata iman itu ditanggapi dengan positif di Sumatera bagian selatan ini, secara umum di Sumatera bagian selatan, yakni di Palembang maupun di Lampung. Lalu setelah kita melihat iman yang sudah tumbuh, ternyata kalau teman-teman ingat, kita pernah dijajah oleh Jepang. Nah, disitulah di bagian F ini iman terhimpit semak duri. Ketika Jepang datang dengan visi yang berbeda dengan Belanda. Kalau waktu itu yang menjajah Belanda misionarisnya Belanda. Persoalannya sekarang adalah yang menjajah Jepang misionarisnya masih Belanda. Pasti akan muncul berbagai hal yang tidak diinginkan tentunya. Perbedaan visi dari orang-orang atau bangsa yang pada waktu itu menjajah kita, menjajah Indonesia, sehingga ternyata situasi itu yang membuat iman pada waktu itu merasa tertantang, karena di sini dikatakan terhimpit iman itu oleh semak duri, ya oleh kekerasan bangsa Jepang ketika pada waktu itu menjajah Indonesia, terutama di daerah bagian Sumatera Selatan ini. Ini juga sangat dirasakan dampaknya. Lalu bagian G, tunas iman baru muncul. Setelah periode penjajahan Jepang, periode kemerdekaan, tunas iman baru itu muncul. Misionaris dari Belanda tetap melanjutkan karya misinya, meskipun Indonesia pada waktu itu sudah mulai memerdekakan diri atau sudah memproklamasikan kemerdekaan. Lalu yang bagian H dan I, iman itu tumbuh di keuskupan dibagi menjadi dua, keuskupan Palembang dan keuskupan Tanjung Karang. Jadi itu kira-kira teman-teman yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Sekali lagi, saya juga terbatas pemahaman saya tentang sejarah gereja di Sumatera bagian selatan, maka sifatnya untuk materi perkuliahan ini kita belajar bersama. Saya juga membaca buku karya Cis Van Passen, teman-teman juga membaca bukunya, sehingga kita belajar bersama, saling memperkaya, saling memberi masukan ketika nanti ada beberapa hal yang mungkin perlu kita gali lebih dalam. Itu saya kira teman-teman untuk video yang kedua, penjelasan tentang silabus. Sekali lagi, karena durasi waktunya terbatas, kita lanjut ke video yang ketiga, video part ketiga. Silahkan teman-teman langsung melanjutkan, klik saja di video yang